Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, kita akan melanjutkan yaitu bab keempat dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu adab pengajar dan pelajar Al-Quran. Pemirsa dimanapun berada, kita lanjutkan tentang yaitu seorang guru menghiasi diri dengan akhlak yang sangat terpuji. Jadi seorang guru itu seyogianya yaitu menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan yang dituntunkan oleh syariat, ya. Jadi sikap dan sifat yang terpuji itu diridhoi. Contohnya yaitu seperti zuhud terhadap dunia dan hanya mengambil sedikit saja dari yang diajarkannya. Ya, tidak ambil pusing terhadap dunia dan para penghulunya. Dan adab seorang guru ini, seorang ahli qiraah, ya, ahlul Quran, itu di kitab ini dikatakan dermawan, lagi berakhlak mulia, ya. Jadi menampakkan kegembiraan di hadapan murid-muridnya tanpa melampaui batas kesopanan yang ada pada diri guru tersebut, ya. Mungkin penuh dengan kebijaksanaan, kesabaran, besar hati terhadap rendahnya pendapatan, dan membiasakan dengan sikap wara, khusyuk, tenang, rendah hati, serta tunduk. Itulah yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru atau seorang ahlul Quran. Ya, tidak banyak tertawa, apalagi banyak bercanda. Pemirsa dimanapun berada. Jadi selanjutnya ketika menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji seorang guru, poin selanjutnya adalah di sini dijelaskan memperlakukan yaitu muridnya dengan secara baik, ya. Jadi syogianya seorang guru itu bersikap baik pada orang yang ingin belajar padanya, ya. Contohnya, ya menyambutnya ketika dia datang. Nah, itulah adab seorang guru memperlakukan muridnya dengan baik. Selanjutnya, bersikap baik padanya sesuai kondisi keduanya, kan. Jadi Abu Al-Harun Al-Abdi berkata bahwasannya kami pernah mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pada saat itu ia mengatakan bahwasanya selamat datang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innan nasa lakum taba' wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din
idza ataukum fastawsaw bihim khaira. Jadi sungguh orang yang akan mengikuti kalian, sungguh akan datang kepada kalian orang-orang dari berbagai penjuru bumi untuk mendalami pemahaman tentang agama ini. Jika mereka mendatangi kalian, di sini disebutkan fastausaw bihim khairah. Perlakukan mereka dengan baik. Nah, jadi ini salah satu adab bagi seorang ahli qiraah, adab bagi seorang guru ketika didatangi muridnya, ketika datang orang yang ingin belajar, maka perlakukan mereka dengan baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta yang lainnya. Pemirsa dimanapun berada. Jadi kita juga mendapati di sini hadis semisal dalam Musnad Darimi dari Abu Darda radhiyallahu an. Bahwasannya menasihati murid, ya, hendaknya seorang itu menasihati muridnya itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimina wa ammatihim. Jadi sebetulnya itu agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, bagi siapa? Liman, bagi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi Rasulullah menjawab, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, ya, wa ammatihim, dan pada umumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya agama itu nasihat. Nasihat, kata Rasulullah, ya bagi Allah kitabnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan pada umumnya, maksudnya pada seluruh umat muslim di penjuru dunia. Jadi salah satu wujud lillah dan di kitabihi adalah menghormati para penghafal Quran, para ahlul Quran, dan orang yang mempelajari Al-Quran. Jadi membimbingnya menuju maslahat, membantu belajar dengan sarana yang memungkinkan menyenangkan hati orang yang sedang menuntut ilmu, ya, berlemah lembut. Dan di sini dikatakan juga hendaknya itu guru atau ahlul Quran itu memiliki sikap toleran dalam mengajar dan memotivasi murid-muridnya atau pelajar-pelajarnya agar lebih bersemangat lagi untuk mempelajari Al-Quran. Pemirsa dimanapun berada. Selanjutnya, hendaknya seorang guru atau ahlul Quran itu juga selalu mengingatkan kepada murid-muridnya atau pelajar-pelajarnya, ya, bahwasannya keutamaan mempelajari Al-Quran agar ia selalu bersemangat untuk belajar memahami Al-Quran, selalu mencintainya, keinginan untuk selalu belajar, ya. Jadi selalu disibukkan untuk
mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Pemirsa dimanapun berada. Selanjutnya juga di sini dikatakan bahwasanya hendaklah seorang guru atau ahlul Quran menyayangi orang yang mempelajari Al-Quran. Bukan hanya menyayangi, tapi memperhatikan maslahat baginya. Jadi seakan memperhatikan kebaikan-kebaikan dirinya, untuk dirinya dan untuk murid-muridnya atau untuk pelajar-pelajarnya. Ya, pemirsa dimanapun berada. Jadi seorang guru atau seorang ahlul Quran juga harus mencintai kebaikan untuk dirinya, bahkan murid-muridnya. Sebagaimana ia senang apabila kebaikan itu terjadi pada dirinya dan murid-muridnya. Dan yang terpenting adalah seorang ahlul Quran, seorang guru tidak menyukai keburukan, yaitu yang menimpa muridnya, sebagaimana ia juga tidak pernah senang bila keburukan itu menimpa dirinya. Kesimpulannya, seorang guru, seorang ahlul Quran harus mengayomi murid-muridnya dan pelajar-pelajarnya agar senantiasa berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kali ini. Bab yang keempat, kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.